eh, saya mau tegur Pak Luhut, saya mau tegur Pak Mahfud di depan kamera tuh, supaya orang tahu ada keterbukaan politik. Kan nggak bisa saya tegur Pak Mahfud pakai WA, kan orang nggak tahu tegurannya apa tuh. Demikian juga menteri yang lain. Jadi saya mau agar supaya public sphere ini, ruang publik ini dibuka, karena ruang publik memang dimaksudkan untuk menghasilkan narasi alternatif. Itu betul tadi. Perlukah presiden baru untuk Indonesia? Oh salah. Perlukah narasi baru untuk Indonesia? Jadi kita balik pada tema tadi. Apa sebetulnya itu narasi itu? Narasi itu adalah story, cerita yang di dalamnya ada konstruksi. Jadi bukan asal ngomong itu. Sesuatu yang disebut naratif kalau di dalamnya ada beban ideologi itu. Jadi semua narasi di dalamnya ada ideologi. Dan ideologi nggak mungkin dihapus dari memori kita tuh. Semakin dia dihapus, semakin kenangan itu membekas tuh. Aceh Merdeka, memang dia bisa dihapus sebagai proyek politik. Tetapi itu akan ada terus di otak kita tuh. Negara Islam bisa dihapus, bahkan dihapus di dalam Piagam Jakarta. Tetapi narasi itu akan ada tetap di kita tuh. Jadi nggak usah takut untuk mengatakan ide kan. Karena kita cuma bilang ada yang mau bikin negara Islam, ada yang mau bikin negara liberal, ada yang mau bikin negara kesultanan. Ya biasa aja itu sebagai narasi. Makin dia dihapus, makin dia membekas. Tuh. Dalam teori dekonstruksi yang ahlinya adalah besar umam. Sesuatu yang dihapus akan menimbulkan jejak baru. Kalau saya kasih contoh bagaimana ideologi itu bekerja ya. Kalau ini saya nggak suka nih. Perlukan narasi baru tuh. Soalnya narasi lama itu buruk. Kalau ini saya hapus. Terhapus memang. Tetapi hasil hapusan saya membuat goresan baru di situ tuh. Lalu penggores ini saya buang. Orang akan ingat saya pernah membuang alat untuk menghapus itu. Jadi memori manusia itu nggak mungkin dilepaskan dari traces, dari bekas. Anda nggak mungkin menghapus kenangan ciuman pertama Anda. Walaupun Anda akhirnya kawin dengan orang lain. Jadi begitulah ditanamkan pada kita secara antropologi, kita hidup dengan memori dan hope. Jadi manusia itu mengalami memanfaatkan dua energi. Yang pertama ada politics of memory di belakang, yang kedua ada politics of hope di depan. Narasi menghubungkan itu. Jadi kalau kita bicara hari ini, kita mau duga apa narasi yang kita maksud dengan narasi baru untuk Indonesia dalam bentuk tanda tanya bahkan. Artinya ada kemungkinan kita mengevaluasi narasi sebelumnya. Pasti narasi Pak Jokowi yang mesti kita bicarakan. Gak mungkin kita evaluasi narasinya Pak SBY. Narasi Pak SBY udah diucapkan sebagai sistem yang sudah selesai, ganti narasi Pak Jokowi. Tapi kita bukan bicara Pak Jokowi ansih, tapi narasi Indonesia dibawa ke kepemimpinan Pak Jokowi. Itu intinya. Narasi Indonesia itu. Coba kita mulai duga, apa kira-kira arah narasi baru kita? Arah narasi baru Indonesia. Terutama dengan soal kasakusuk pemilu. Tadi pagi ada berita. Duta Besar Amerika Serikat menemui pimpinan PKS. Itu di dalamnya ada narasi. Bukan PKS menemui Duta Besar Amerika, Mr. King yang orang Korea itu. Duta Besar Amerika menemui pimpinan PKS, diterima oleh Presiden PKS, Ustadz Saiku. Di kantor PKS. Coba Anda tafsirkan misalnya. Apa intinya? Artinya, narasi Indonesia hari ini dipantau secara teliti oleh global player. Amerika memantau itu. Pertama. Jadi keterangan pertama dari narasi adalah bagian-bagian yang tidak bisa kita analisis, yang sebetulnya tersamar, bisa kita pastikan bahwa ada sesuatu mengapa dubes Amerika datang ke kantor PKS. Kita tunggu misalnya dubes Cina datang ke kantor Nasdem. Kita mau tunggu. Kan begitu kalau kita membaca narasi kan. Ada counter narasi itu.
Jadi Indonesia jadi pusat perhatian dunia karena potensi ekonomi Indonesia yang besar dan potensi demokrasi yang sekarang sedang terhalangi. Yang kedua, kalau dubes Amerika datang ke Golkar, datang ke PAN, datang ke PDIP itu biasa aja. Ini datang ke partai oposisi. Datang ke partai oposisi yang ideologinya adalah Muslim, Islam. Datang ke partai yang selalu dianggap sebagai Islamofobi. Itu cara kita membaca narasi itu. Kalau kita lihat sebetulnya keterangan-keterangannya pasti akan diberikan keterangan oleh humas, nggak mungkin humas duta besar, juru bicara kedutaan Amerika mengucapkan konferensi persnya, nggak mungkin tuh. Karena bagi Amerika yang dia ucapkan itu silahkan ditafsirkan oleh negara di mana dia tinggalkan. Itu bahasa-bahasa diplomasinya. Nggak mungkin Amerika mesti terangkan kenapa dia bertemu dengan dubes Amerika, dengan PKS. Pasti Joe Biden telepon dia malam-malam, segera temui PKS. Kenapa? Karena ada ketidakpastian masa depan Anies. Dengan mudah kita, masa dubes Amerika datang di situ untuk makan dendeng asapnya Aceh, kan nggak mungkin gitu. Jadi ada yang kita sebut sekarang, saya cariin istilahnya ya, ada urgensi. Nah, urgensi ini yang akan ditafsirkan oleh Cina. Mengapa dubes Amerika datang ke PKS? Urgensi ini akan dibahas di dalam forum Eropa. Apakah Amerika ingin memberi sinyal bahwa kami mendukung proses demokratisasi di Indonesia? Pasti itu. Karena Amerika punya point of view bahwa di mana ada kemacetan demokrasi, dia akan intervensi atas dasar konstitusi Amerika. Amerika akan anggap di mana tidak ada kebebasan, di situ ada bahaya kumpulan negara yang akan musuh Amerika. Ini narasi barunya di situ. Jadi kita mau tafsirkan bahwa Indonesia diminta untuk memilih, ngikuti narasi Amerika atau narasi Cina itu. Mau jadi proksinya Cina atau jadi proksi Amerika. Tentu kita bisa bilang kita punya cara berpikir lain. Kita akan mendayung di antara dua karang. Tapi itu sifatnya normatif aja. Orang akan lihat bahwa Indonesia pasti berbohong. Karena seluruh profil politik kita hari ini ke Cina. Berita yang sama tadi pagi, Indonesia minta lagi 8 triliun pinjaman dari konsorsium Bank Cina untuk meneruskan proyek kereta cepat yang mangkrak, yang macet. Jadi kita akan terjebak di dalam debt trap yang kita tahu kebiasaan Cina itu kasih diumpankan terus utangnya kemudian diambil alih di belakang. Ini juga dihitung oleh Amerika bahwa di Asia Tenggara itu beberapa port itu udah dikuasai Cina. Tadi malam saya diskusi dengan Pak Humam. Itu artinya persiapan perang di Cina Selatan itu udah tersedia infrastrukturnya bagi Cina. Bagi Amerika, dia nggak punya infrastruktur perang di sini, kecuali armada ke-7, Seven Fleet, yang mondar-mandir di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, kita mau lihat tadi, narasi baru, ini relevan betul, ini yang dipilih oleh teman-teman di Aceh. Perlukah narasi baru untuk Indonesia? Kenangan tentang Aceh sama dengan kenangan tentang Papua. Yaitu ada elemen internasional. Aceh menjadi sorotan dunia karena ada peristiwa-peristiwa di belakangnya tuh. Nggak ada peristiwa di Jawa Barat, nggak ada peristiwa di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat misalnya. Tapi Aceh masih menjadi agenda internasional, demikian juga Papua. Jadi hal-hal ini yang membuat kita menduga bahwa akan ada semacam gempa bumi kecil setelah dubes Amerika bertemu dengan PKS. Jadi kalau kita hubungkan dengan sejarah politik kita, dengan genealogi politik kita, tidak ada satu peristiwa perubahan politik di Indonesia tanpa variabel Amerika Serikat. Kemerdekaan kita juga dihasilkan
sebagai hasil diplomasi setelah Perang Dunia Kedua. Pemenangnya Amerika. Peristiwa politik di 65, setelah dibuka file-file CIA, Amerika mengakui ada operasi CIA di situ. Peristiwa 98, jatuhnya Pak Harto, ada poin yang kemudian orang tahu bahwa Bill Clinton menelpon Perdana Menteri Jepang untuk stop membantu Indonesia. Padahal Jepang menganggap kita masih bisa bantu Indonesia selamatkan dari krisis financial. Jadi soal-soal ini yang akan kita hubungkan nanti dengan diskusi tentang narasi baru. Itu narasi yang memungkinkan kita lihat bahwa Indonesia sangat rentan untuk diakali oleh politik internasional. Walaupun mungkin secara individual kita memilih lebih baik dengan Amerika daripada dengan Cina misalnya. Tetapi bagi bangsa ini harus ada perspektif. Kalau kita mengatakan kita pro Cina, perspektifnya apa? Jangan sekedar dikatakan bahwa ini kebutuhan infrastruktur aja. Semua pengusaha Cina yang diizinkan negara untuk beroperasi secara global juga merangkap sebagai intelijen. Kenapa? Karena negara itu negara tertutup. Jadi bukan sekedar berbisnis, tapi mengorek informasi itu. Saya lagi bahas soal global politics ya. 2 minggu lalu Australia memutuskan untuk membongkar semua CCTV yang diproduksi oleh Cina itu. Dan di jalan, di toko dia buang semua itu. Karena pasti ada intelijen teknologi yang menganggap bahwa CCTV buatan Cina di dalamnya ada chips. Itu yang terjadi. Di kita, mainan anak-anak itu di setiap rumah tuh, mainan yang pakai remote control ada buatan Cina. Dan kita anggap biasa aja tuh. Kalau kita baca politik dunia sekarang, teknologi dijadikan alat untuk menyadap. Ini mainan anak-anak di situ, di dalam lato-lato, jangan-jangan ada chips di situ. Dan kita menganggap itu sekedar mainan. Kan banyak menteri main lato-lato kan? Lato-lato artinya laki-laki tolol. Itu kewaspadaan itu. Saya ingin ingatkan cara membaca politik Indonesia dari perspektif global player. Saya kasih contoh yang sekarang lagi sangat dihebohkan itu. Ada satu peralatan yang sudah membawa bencana, kasus jurnalis yang dibunuh di Khashoggi, kasus Arbaguena, seorang kritisi pemerintah salah satu negara di Afrika itu dibujuk melalui iPhone untuk mendekat ke counter tertentu supaya disadap. Itu kerjaan dari satu sistem yang disebut spyware yang berbasis di Israel. Di Israel ada perusahaan namanya Pegasus. Itu perusahaan swasta yang memproduksi alat-alat penyadapan. Okay? Perusahaan ini hanya boleh menjual produknya setelah di-ACC oleh Perdana Menteri, karena ini berbahaya. Tapi sekarang banyak negara yang punya peralatan Pegasus. Pegasus itu semacam alat kecil drone ditaruh di atas Jakarta, seluruh Jakarta bisa disadap. Di dalam 8 menit semua pembicaraan bisa disadap. Jadi perang teknologi sekarang menjadi sinyal pertama bahwa ketegangan politik akan memanfaatkan teknologi tinggi. Itu yang memungkinkan kita curiga mengapa ada hub, ada station kereta cepat persis di samping lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Itu bukan soal teknis. Kita tahu bahwa teknologi informasi sekarang, IT itu dimanfaatkan untuk mengedarkan potensi perang. Jadi kalau kita mencurigai aktivitas bisnis Cina, sekaligus kita curigai aktivitas intelijennya karena negara itu negara tertutup. Tentu kita tidak ingin narasi kita, narasi Indonesia, narasi baru Indonesia ke depan dibaca oleh baik Cina maupun Amerika di kita. Jadi sekali lagi saya ingin menggugah teman-teman akademisi di sini
untuk coba melihat variabel global yang akan menentukan pertarungan politik di 2024.